Panggilan melayani kita itu, saudara, itu karena Allah. Karena Allah. Ayat yang ke-9 dia bilang bahwa karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku. Dengar. Segenap hatiku. Jadi jangan mau melayani Tuhan dengan separuh hati. Separuh jiwa. Sudah jalan setengah usia baru mau melayani Tuhan. Jangan, saudara. Tuhan itu layak menerima yang terbaik dari kita. Jadi jangan kasih buat Tuhan rentang usia, supaya jangan pakai tongkat. Baru mau kasih hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Ya memang karena Ale butuh Tuhan, Allah percuma urus Ale pun 5 tahun sisa nih. Kasih for Tuhan, kasih yang segar. Kasih for Tuhan, kasih yang terbaik. Kasih for Tuhan, dan cuma waktu senang. Dan cuma waktu diberkati. Kasih for Tuhan, yang orang lain bisa bikin ngakang. Kasih for Tuhan, yang berbeda dari yang lain, yang orang lain kasih. Dengar, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku. Saya enggak bilang bahwa saya sudah melayani Tuhan dengan segenap hati. Enggak. Saya lagi belajar. Dan jatuh bangun saya. Kita semua sama. Jadi jangan melayani Tuhan dengan separuh kekuatan. Separuh hati. Berat menjalaninya, bos. Tapi layani Tuhan dengan segenap hati. Wow, segenap hati. Sekali lagi, segenap hati. Kadang-kala begini, saudara nggak mau pergi pelayanan. Kenapa? Karena soal-soal rumah tangga belum beres. Pelayanan dikorbankan. Pelayanan salah apa? Tuhan salah apa? Beres pelayanan, hati lagi beres. Saudara sudah ada di medan pelayanan, bukan soal hati lagi. Bukan soal itu lagi, bos. Tapi Alkitab berkata, beritakanlah firman Allah itu siap atau tidak siap, baik atau tidak baik waktunya. Dengar ini. Kalau saudara melayani untuk organisasi dan saudara mundur, itu tidak mengapa. Kalau saudara melayani cuma motivasi untuk mencari kesenangan, pujian dari orang lain, motivasi, dan saudara hari ini berhenti, tidak mengapa. Tapi kalau saudara melayani karena ini panggilan Allah dan karena Allah, berdiri teguh. Berdiri teguh. Jangan mau jubahmu, jubah pelayananmu dikotori, dicela, dinodai. Hanya karena soal-soal lahiriah. Dimanapun hari ini saudara ada, saudara duduk, saudara berdiri, saudara berjalan berhubungan dengan siapapun, Tuhan percayakan siapapun, mari melayani. Jadi hanya karena kehendak Allah, bukan kehendak siapapun, kita bisa melayani. Jangan mau melayani mengedepankan asas dan idealisme pribadi. Tapi pelayanan kita karena kehendak Allah. Tuhan yang pilih, Tuhan yang tentukan, Tuhan yang memampukan, dan Tuhan yang akan memberkati. Itu idealisme kita. Yang berikut saudara, ayat yang ke-14. Karena hidup ini untuk membayar hutang kepada Kristus. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang yang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Kenapa kita melayani? Karena kita hidup cuma bayar hutang. Jangan balaga. Seorang pun kita tidak bisa melunasi hutang ini.
bukan dibayar dengan harta dan emas dan perak. Kita dibayar dengan darah Kristus yang mahal. Kalau saudara dibayar dengan uang, dengan harta, dengan apapun, bisa mungkin kita bayar. Tapi hutang nyawa, hutang darah, siapa yang bisa membayarnya? Tidak ada yang bisa membayarnya, Bu. Pak, gak ada yang bisa membayar hutang ini. Kita dibayar dengan darah Kristus yang mahal. Karenanya mengapa kita melayani? Karena hidup ini soal bayar hutang. Bukan bayar pada manusia, bukan bayar pada siapapun, tapi kita bayar pada Allah yang menyelamatkan kita dalam Kristus Yesus dan pengorbanannya yang indah di kayu salib. Hidup ini bayar hutang. Dan kita bayar pun tidak akan pernah habis, Bu. Hidup ini bayar hutang. Dan setiap hari harus kita bayar. Dimanapun kita harus bayar. Sampai kapanpun kita harus bayar. Bayar dengan panggilan. Tetaplah melayani Tuhan. Tetaplah jadi berkat. Tetaplah jadi alat. Tetaplah jadi surat Kristus yang terbuka, yang orang bisa tahu, orang bisa baca, orang bisa kenal siapa Kristus di dalam kita.